Pemirsa, mantan politikus Partai Demokrat yang juga pegiat media sosial, Ferdinand Hutahian, ditahan usai diperiksa selama kurang lebih 11 jam di Bareskrim Mabes Polri. Ferdinand menghebohkan media sosial perihal cuitannya tentang Tuhan. Ferdinand ditahan usai diperiksa untuk klarifikasi dan menjelaskan cuitannya tentang Tuhan yang membuat heboh media sosial. Penahanan dilakukan karena penyidik telah mendapatkan 2 alat bukti sesuai pasal 184 KUHP sehingga status Ferdinand dari saksi menjadi tersangka dan ditahan selama 20 hari. Saat diperiksa, Ferdinand membawa sejumlah dokumen kesehatan yang disampaikan kepada penyidik. Ferdinand mengaku saat mengunggah tweet tersebut dirinya sedang sakit sehingga terjadi perdebatan dalam dirinya. Sebelumnya, ditemani kuasa hukumnya, Ferdinand Hutahian datang ke Bareskrim Polri sekitar pukul 10 pagi. Sebagai bahan klarifikasi, Ferdinand membawa sejumlah dokumen kesehatan yang disampaikan kepada penyidik. Perdebatan itu kemudian dituangkan dalam cuitan yang kemudian viral. Polisi pun menyita barang bukti seperti tangkapan layar dan 2 keping DVD yang berisikan postingan Ferdinand. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Cuitan mengandung sara yang dilontarkan oleh Ferdinand Hutahian akhirnya berujung jeruji penjara bagi mantan politikus Partai Demokrat itu. Cuitan itu pun menuai reaksi keras dari berbagai pihak termasuk dari Majelis Ulama Indonesia. Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung melalui Zoom dengan Bapak Muhammad Ziyad, Wakil Sekretaris Jenderal MUI. Assalamualaikum Pak Ziyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ziyad, apa sebetulnya yang membuat Majelis Ulama Indonesia menyoroti tentang cuitan Ferdinand? Yang pertama tentu kita tidak sependapat dengan apa yang dicuitkan oleh Pak Ferdinand. Karena hal itu akan mengganggu kerukunan umat beragama yang sudah dijaga sedemikian rupa oleh seluruh tokoh agama dan bangsa. Yang kedua, yang paling pokok adalah bahwa cuitannya itu mengandung unsur penodaan agama karena menyangkut masalah ketuhanan. Di sana menyebut dengan menyatakan bahwa Allahmu lemah, harus dibela dan seterusnya. Bagi kami umat Islam bahwa Allah, Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah Al-Qadir, Maha Kuasa. Dialah Allah misalkan dengan sifatnya Al-Qawi, Maha Kuat. Jadi ketika ada orang yang menyatakan Allah lemah dan seterusnya, hal-hal yang semacam itu sungguh tidak patut dilakukan. Apalagi beliau ini kan seorang tokoh, mestinya bisa menjaga ucapannya, apalagi di ruang publik. Nah, ketika sudah di ruang publik ya urusannya lain, menjadi lain, ini menyangkut wilayah urusan hukum lagi gitu loh. Nah itu kita sangat menyayangkan karena ini berpotensi, ini kan sara ini berpotensi justru akan menimbulkan konflik. Karena itulah kita meminta melalui Majelis Ulama Indonesia, kita semua menahan diri, biarkanlah kita serahkan sepenuhnya, kita percayakan pihak yang berwenang dalam hal ini adalah aparat hukum yang akan menentukan hukumnya gitu. Baik, jadi kalimat Allahnya itu ditujukan kan tidak untuk agama tertentu, Pak Ziyad? Iya, meskipun itu tidak ditujukan kepada agama tertentu, tapi dengan menyebut itu sebagai simbol. Kalau di dalam Islam lafdzul jalalah, mohon maaf misalkan dalam Islam menyebut, kami misalkan menyebut Allah, tapi mungkin di agama lain dengan menyebut yang berbeda, tetapi itu kan ketika menyebut Tuhanmu, dan kemudian itu kan pasti ada sesuatu yang ingin dituju gitu loh. Terlepas siapapun yang tertuju dalam konteks itu agama, tetapi itu tidak dibolehkan ucapan semacam itu karena ini adalah menyangkut masalah ketuhanan dan ini adalah sangat tinggi sekali kedudukannya dalam agama-agama gitu. Baik, bagaimana MUI juga menyikapi terkait dengan permohonan maaf yang sudah disampaikan oleh Ferdinand sendiri? Ya, tentu bagi kami sebagai ulama ketika ada orang meminta maaf ya tentu kita maafkan, tetapi proses hukum ya tetap jalan. Nah, karena ini kan ada 2 hal yang harus dibedakan. Ketika ada orang meminta maaf, kita maafkan secara pribadi, tapi ketika sudah menyangkut ranah hukum, ya tentu hukum yang akan bertindak. Dan apalagi kasus Pak Ferdinand ini sudah dilaporkan. Ada banyak pihak yang melaporkan. Nah, sekarang kita hormati, kita serahkan, biarkanlah apa itu hukum yang nanti yang akan menetapkannya. Dan kita juga menghormati hak apa yang ada pada Pak Ferdinand. Dengan ucapan cuitannya semacam itu, maka beliau harus bertanggung jawab.
kita semua harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita cuitkan. Karena itulah pelajaran penting untuk kita adalah berhati-hati ketika wilayah publik. Baik, Pak Jia, tapi ada juga yang mengatakan bahwa bicara tentang penodaan agama sebaiknya tidak selalu harus terus berurusan dengan hukum. Ini seperti apa kalau MUI melihatnya? Ya, ya tentu kita tidak ingin ya itu selalu dikaitkan hukum, tapi kan dengan adanya, karena ini masuk dalam ranah hukum, maka kemudian biarkanlah hukum yang berbicara dan sekaligus ini mengedukasi pada masyarakat. Memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat sekaligus penyadaran bahwa ketika di ruang publik ada hal yang sensitif terutama dalam masalah agama. Karena itulah kemudian kita harus berhati-hati gitu, apalagi seorang tokoh. Baik, ini kan Ferdinand pernah mengatakan juga dirinya adalah seorang mu'alaf ini. Dalam posisi seperti ini adakah yang mungkin bisa menjadi satu pemakluman? Justru kalau misalkan beliau itu menyatakan mu'alaf, justru itu tidak dibolehkan. Bahkan dalam Islam sangat keras sekali, tidak boleh melakukan tuduhan-tuduhan terhadap apa itu Tuhan yang lain. Supaya apa? Tidak boleh melakukan celaan-celaan terhadap Tuhan lain. Karena apa? Agama lain supaya mereka tidak mencela kepada agama kita. Dan karena itulah Islam tidak mentolerir ketika ada orang mencela tentang ketuhanan suatu agama, maka tidak dibolehkan. Justru ketika dia sebagai mu'alaf misalkan, itu kan berarti sama dengan menuduh Tuhan agama lain. Nah itu tidak dibolehkan malah gitu loh. Justru Islam melindungi sistem ketuhanan dan keyakinan agama manapun, karena itulah Islam menghormatinya dan tidak boleh melecehkan, menghinakan, apalagi menodai suatu keyakinan suatu agama. Baik. Sekali lagi, apakah memang tidak ada mekanisme lain selain di luar proses hukum yang harus dijalani oleh seseorang yang tadi diduga melakukan penistaan agama? Kita tempatkan pada konteksnya sekarang. Karena ini sudah masuk dalam ranah hukum, karena ada pihak yang melaporkan, maka biarkanlah ini menjadi proses urusan hukum. Karena negara kita adalah negara hukum, maka kita hormati proses yang berjalan secara hukum. Bagi orang beragama, tentu ini adalah menjadi ibroh pelajaran untuk kita semua tentang kehati-hatian di wilayah membicarakan wilayah agama di ruang publik. Apalagi di dunia medsos ini ada undang-undang IT-nya, undang-undang ITE-nya, maka inilah yang saya kira menjadi kehati-hatian kita semuanya. Dan ini sekaligus juga pembelajaran bahwa ucapan kita maka akan menjadi pertanggungjawaban. Jangan sampai mulutmu, harimaumu itu dalam sebuah istilah itu betul-betul akan menerkam pemilik ucapan itu ketika ia tidak mampu mengontrol dan mengendalikan ucapan-ucapannya di ruang publik. Ya, sekalipun ada dalih juga ada penyakit khusus yang dideritanya. Kalau soal itu biarkanlah aparat penegak hukum yang bisa menilainya. Sebab apakah seseorang kemudian berdalih karena argumentasi ini karena ada sakit, lantas kemudian bisa dengan mudah dan seenaknya melakukan ucapan-ucapan, tentu kan tidak bisa sedemikian rupa. Biarkanlah nanti hukum yang akan membuktikannya dan sekaligus memberikan pelajaran kepada bangsa ini supaya tidak bermain-main dalam wilayah agama, karena ini adalah bagian dalam rangka menjaga harmoni umat beragama di Indonesia. Iya, kepolisian sudah menetapkan sebagai tersangka dan sudah menahan untuk 20 hari ke depan. Tapi kalau berbicara tentang kasus SARA, ya, dugaan penistaan agama, ini kan tidak hanya Ferdinand Hutahian, begitu. Bagaimana Anda sendiri melihat kasus-kasus yang lain yang tidak secepat proses Ferdinand? Ya, saya menduga begini, mengapa pihak aparat hukum melakukan tindakan cepat semacam ini, karena melihat efeknya. Ini adalah hal yang sangat fundamental sekali masalah ketuhanan, maka jangan sampai memicu atau kemudian pihak-pihak lain yang kemudian mengambil momentum ini, maka kemudian pihak aparat segera melakukannya karena ini sudah masuk dalam ranah hukum. Dan kita juga memohon kalau ada kasus-kasus SARA yang lainnya juga bisa diproses. Jangan sampai dibiarkan dan justru akhirnya menjamur bermunculan kasus-kasus SARA yang serupa. Kita sudah punya undang-undang dan bahkan kerukunan antar umat beragama itu luar biasa didengungkan dan antar tokoh agama bersinergi dalam rangka menjaga bangsa ini, menjaga negara yang kita cintai ini
supaya hidup rukun damai antar umat beragama. Karena itu ketika ada pihak-pihak, ada orang-orang yang kemudian ingin mengusiknya, dan itu masuk dalam ranah hukum, maka kita serahkan negara dalam hal ini adalah aparat penegak hukum. Baik, Pak Jiyad, tapi kalau berbicara tentang ujaran kebencian, ada juga persepsi yang mengatakan bahwa jika iman kita kuat ya, dalam sudut pandang agama apapun harusnya tidak terusik dengan orang yang sembarang berbicara tentang keimanan. Bagaimana Anda menyimak itu? Konteksnya berbeda. Kalau misalkan saya dengan Mas Ajat dalam dialog dan seterusnya mungkin nggak ada persoalan. Tapi ketika di ruang publik itu ada wilayah hukum di sana. Makanya jangan sampai kemudian memancing tindakan kita, ucapan kita itu melanggar hukum gitu loh. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan lemah kekuatan iman atau lemah iman, tidak ada kaitan dengan itu. Tetapi ketika seseorang melakukan pelanggaran hukum dan kemudian masuk dalam wilayah publik dan itu dilindungi oleh undang-undang dan kemudian pihak negara dalam hal ini adalah aparat hukum bertindak, maka itu adalah menjadi kewenangannya pihak aparat hukum. Dan kalau masyarakat ada yang terusik dan kemudian mengusik agama mereka dan melaporkannya, maka kewajiban negara dalam hal ini adalah melindungi warga negara dari gangguan yang semacam ini melalui ujaran-ujaran kebencian itu. Baik, bagaimana peran dari tokoh masyarakat untuk bisa meredam atau setidaknya juga mencegah ya terjadinya kasus-kasus serupa di tengah masyarakat, kan ini juga butuh peran serta dari tokoh agama. Betul. Kita semua para tokoh agama punya peran penting. Satu yaitu melakukan penyuluhan kepada pemeluk agama masing-masing. Penyuluhan ini adalah dalam rangka penguatan untuk mencerahkan wawasan mereka tentang agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua juga mengajak kepada seluruh elemen bangsa, elemen masyarakat untuk tidak dengan mudah melakukan ujaran-ujaran kebencian, mencaci keyakinan agama lain, mengganggu keyakinan agama lain, dan seterusnya, seperti dalam hal ini adalah kasus Pak Ferdinand sebagai contoh. Dan yang ketiga adalah, mari kita menahan diri ketika hal yang semacam ini, jangan terprovokasi. Kita harus cerdas membacanya, kita harus memiliki kedewasaan sikap, dan keempat, kita mempercayakan kepada aparat penegak hukum, insya Allah, kita yakin bahwa aparat dalam hal ini kepolisian akan melakukan penegakan hukum yang seadil-adilnya dan sekaligus menjadi pembelajaran kepada masyarakat agar hal-hal yang semacam ini tidak terulang kembali. Baik, ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya ya. Terima kasih Pak Muhammad Jiyad, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia sudah berbincang bersama kami. Salam sehat Pak Jiyad. Salam sehat kembali Mas Ajat, terima kasih. Pemirsa, kita beralih ke kasus yang lain. Ini terdakwa kasus ujaran kebencian Yahya Waloni terbukti bersalah dan meyakinkan menurut hakim menyebarkan ujaran kebencian mengandung sara. Yahya pun divonis hukuman kurungan penjara 5 bulan. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Kelas 1A Jakarta Selatan yang digelar hari ini, terdakwa Yahya Waloni mengikuti jalannya sidang secara daring dari Rumah Tahanan Cyber Bareskrim Mabes Polri. Vonis ini lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa, yakni 7 bulan kurungan dan denda 50 juta rupiah. Yahya menerima putusan ini, sedangkan jaksa akan mempertimbangkan putusan hakim. Yahya Waloni terbukti bersalah menyebarkan kebencian mengandung sara dalam sebuah ceramahnya di sebuah masjid di wilayah Jakarta Selatan. Selain dihadiri oleh ratusan orang, ceramah Yahya Waloni juga direkam dan diunggah di YouTube. Dan hakim juga punya hak untuk memutuskan. Makanya tadi jaksa penuntut umum saya mewakili supaya kami pikir-pikir nanti kita konsultasikan dengan pimpinan. Itu intinya. Nah, jadi kita tuntut 7 bulan, putus 5 bulan. Nanti kita buat laporan ke pimpinan, kita tunjuk pimpinan. Kemungkinan untuk banding berarti ada ya Pak? Ada, semua kemungkinan ada kan. Nah, nanti kita teliti lagi kembali sejauh mana pertimbangan majelis hakim, mana celah-celahnya, kemungkinan kita ada banding, kemungkinan juga bisa terima. Ya. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya, tetaplah di MNC News.